Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama memanjatkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmah, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita kembali bersama-sama hadir di tempat ini. Tentunya tiada lain dan tiada niat, tiada tujuan kecuali untuk membuktikan kehambaan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim yang taat, yakni insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat juga senantiasa kita mengirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai akhirul anbiya wa imamul mursalin, wa uswa wa qudwah hasanah bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, tema kita punya khutbah pada siang hari ini yakni Al-Quran sebagai syifa dan sebagai nur. Berbicara tentang Al-Quran sebagai syifa atau obat penyembuh tentu sangat berkaitan dengan suatu penyakit tertentu. Jika ditelaah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang penyakit dan pengobatannya, dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penyakit jasmani atau fisik manusia. Penyakit jasmani merupakan penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia yang bersifat jasmania, seperti misalnya penyakit kanker, jantung, ginjal, lambung, darah tinggi, dan segala penyakit yang dirasakan oleh manusia yang bersifat fisik atau jasmani, baik yang menyangkut organ dalam manusia maupun organ tubuh yang nampak dari luar, baik yang bisa dideteksi secara langsung maupun harus dengan alat teknologi medis. Hadirin yang berbahagia, penyakit yang bersifat jasmani ini jika dilacak dalam beberapa hadis Nabi pada umumnya menggunakan istilah daun yang berarti penyakit, sedangkan obat yang diperlukan untuk pengobatan biasa menggunakan istilah dawaun, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di kulli da'in dawaun, fa idza usiba dawa'ul da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla." Rawahu Muslim. Artinya, setiap penyakit ada obatnya. Maka apabila obatnya tepat, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau kita melihat hadis ini, dikatakan semua penyakit ada obatnya. Oleh karena itu termasuk penyakit yang kita alami sekarang ini, yaitu corona, pasti juga ada obatnya. Tinggal mau ditemukan
oleh para ahlinya. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan beberapa penyakit tersebut, Al-Quran lebih banyak berbicara tentang langkah-langkah preventifnya atau pencegahannya. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di atas bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salah satu jenis obat yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu madu lebah, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Yang kedua, penyakit rohani atau penyakit hati. Penyakit rohani merupakan penyakit yang menyerang pada hati manusia yang ada di dalam dada, seperti penyakit iri, dengki, ria, ujub, sombong, munafik, resah, gelisah, was-was, bimbang dan ragu, dan sebagainya. Penyakit rohani ini di dalam Al-Quran biasa disebut dengan maradun. Sedang jenis obat yang dipakai disebut dengan syifa'un, dan cara pengobatannya tentu sangat berbeda dengan penyakit jasmani. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 disebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Hadirin yang berbahagia, bagi orang mukmin tentu sangat meyakini bahwa Al-Quran merupakan obat penawar penyakit rohani yang manjur dan sangat relevan sepanjang zaman. Apalagi zaman modern sekarang ini, umat manusia banyak mengalami gangguan psikologis sebagai akibat kekeringan rohani, keresahan jiwa, dan kegalauan hati. Maka Al-Quran merupakan jawaban alternatif untuk mengatasinya. Seperti dalam surah Yunus ayat 57, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmah bagi orang-orang yang beriman. Pemahaman Al-Quran sebagai obat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan merenungkan kandungan Al-Quran seraya mengambil pelajaran untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup, sehingga kita mampu memahami hakikat dan makna kehidupan ini. Dalam kondisi tertentu, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai lafal doa dan zikir guna menyembuhkan penyakit rohani dan kejiwaan manusia, baik dilakukan oleh si pasien sendiri maupun melalui perantara orang lain yang profesional di bidangnya. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, hubungan ketenangan rohani terhadap penyakit jasmani. Ketenangan hati manusia sangat erat hubungannya dengan kesehatan jasmani, karena semakin sehat rohani manusia akan berdampak pada kesehatan jasmaninya. Dengan kata lain, penyakit rohani bisa menimbulkan berbagai macam penyakit jasmani, seperti disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada mudghah. Jika itu baik, maka baiklah seluruh tubuh.
Tapi apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu yang disebut hati. Hadirin berbahagia, Al-Quran selain berfungsi sebagai syifa, hudan dan rahmat, juga di ayat lain disebutkan sebagai nur, sebagai cahaya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 174 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Tuhanmu, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Yang disebut bukti atau keterangan yang jelas, yakni kedatangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan cahaya tiada lain kecuali Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, jadi Al-Quran sebagai syifa. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Al-Quran dapat membuka jiwa seorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Membaca Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit rohani sekaligus penyakit jasmani. Barakallahu li wa lakum fi radin wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.